Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau TKN Prabowo, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, getol mensugesti publik dengan jargon menang satu putaran, maka tidak salah jika kemudian Sewo TV meyakinkan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar insya Allah menang setengah putaran saja. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini Sewot TV ingin menyampaikan beberapa hasil survei yang baru saja diberitakan oleh TV One. Namun outputnya tidak sejalan dengan keinginan dan penilaian masyarakat tanah air di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Namun sebelum Sobat Sewot semuanya ya, sebelum Sewot TV menyampaikan temuan fakta tersebut, izinkan Sewot TV menyampaikan pandangan para ulama soal politik uang yang hari ini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sobat Sewot yang dicintai Allah, disayangi Rasulullah, saat ini marak sekali ya praktek bagi-bagi uang dan sembako yang berkedok sedekah di depan wartawan dan relawan serta simpatisan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah argumen politisi, tim ses, dan tim pemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ya, di hari kiamat ya, serta di manakah posisi para penerima money politik dari tim ses, capres cawapres dan tim ses para caleg yang nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertanyaan penting Sobat Sewot, bahwa apa nanti argumentasi mereka ya yang suka bagi-bagi duit hari ini. Ya kalau di depan wartawan, depan kamera, depan tim di depan relawan, di depan loyalis, mereka boleh bilang ini sedekah segala macam. Tetapi apa jawaban mereka nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita juga harus memiliki rasionalitas yang benar baik tentunya. Jangan kemudian asal nerima, nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Sewot, saat ini rame ya video seorang pendakwah kondang yang diduga melakukan politisasi uang untuk memilih salah satu calon presiden misalnya. Nah, politisasi uang ini Sobat Sewot memang jadi penyakit turun-menurun setiap kali ada pemilihan umum. Ya 5 tahunan nih. Nah, ya, uang di sana sini kan gitu kan, kayak nggak berharga buat mereka yang punya duit. Kemudian nyasar orang-orang yang lagi nggak punya duit kata ya. Nah, ini hari ini sudah penyakit itu sudah melebar luas di Indonesia hari ini nih ya gitu kan. Karena ini penyakit 5 tahunan gitu, lebih sadis daripada virus corona tentunya. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir ini politisasi uang istilahnya diubah menjadi sedekah politik Sobat Sewot. Nah, seolah-olah ada politik syariah. Lucu kan ya? Nah, mengutip dari beranda resmi NU online yang diterbitkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 yang silam ya, Islam secara tegas mengharamkan sedekah politik ya. Mengharamkan sedekah politik. Itu fatwa NU tahun 2013 silam. Nah, Sobat Sewot, sedekah politik ini menjadi istilah bagi para kalangan politisi ya, menjadi kedok di balik politisasi uang ya, yang kerap diterapkan oleh kalangan elit pemerintah, politikus, dan juga masyarakat umum sebagai penerima. Nah, menurut hemat kami Sobat Sewot, istilah sedekah politik merupakan sebuah upaya pengkaburan bahasa ya, pengaburan bahasa yang menyesatkan publik. Ini bahaya tentunya. Nah, kita boleh ya menegaskan bahwa praktek yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kalangan para ulama yang terang-terangan memberikan uang agar jamaahnya mau memilih calon pilihannya gitu kan. Ini disebut sebagai money politik. Nah,
Praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam hemat kami merupakan sebuah istilah dalam ajaran agama Islam yang disebut dengan riswah sia-sia. Bukan sedekah, melainkan sogok menyogok dalam berpolitik. Itu namanya riswah sia-sia. Nyogok-nyogok gitu. Biasa yang udah kita bilang tadi, setiap 5 tahunan nih penyakit nih hadir gitu. Tiap 5 tahunan jelang pilpres, pileg, ini penyakit ini datang gitu. Nah, dalam kitab-kitab fikih, definisi sedekah sudah dijelaskan dengan sangat tegas dan juga tuntas gitu, bahwa wa innamas shadaqatu ay summiyatis shadaqatu shadaqatan lisidqi niyyati sahibiha. Nah, artinya begini Sobat Sewot, bahwa sedekah itu disebut sedekah hanya karena ketulusan niat, ya, ketulusan niat pemberinya yang tanpa pamrih. Seperti itu. Ini definisi secara fikih ya, itu sedekah, definisi secara fikihnya. Nah, sementara niat sedekah politik itu sejak awal sudah tidak benar, bahkan tidak bisa dibenarkan oleh syariat dan akal sehat gitu. Nah, kenapa demikian? Karena niatnya udah jelas, hanya bertujuan untuk mempengaruhi penerima agar memenuhi harapan si pemberi. Nih gue kasih, nih silakan. Nah, ini harapannya kan di hati udah kelihatan tuh, ngasih duit ke masyarakat, cepet misalnya, itu kan buat agar mereka dipilih gitu kan, agar dapat imbalan coblosan dari pemilih Indonesia gitu tentunya. Nah, sekali lagi mari kita hati-hati dalam menolak, itu nggak dosa, justru dapat pahala. Nolak kejahatan politik uang itu nggak dosa, pahala dapatnya ya. Mari kita bangun kesadaran politik di 2024, 14 Februari loh, udah dekat kita. Nah, oleh karena itu Sobat Sewot, prakteknya bukanlah sedekah, melainkan riswah sia-sia. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang sodakoh ya. Sodakoh itu yang tidak meminta imbal balik, ya timbal balik, tidak butuh apa namanya ya, tidak ikhlas lah, ikhlas. Kalau sedekah itu dikasih secara cuma-cuma gitu loh, nggak usah ada istilah nanti tolong aku ya, nggak ada. Nah, kalau riswah sia-sia, ini ngasih tapi berharap gitu, niatnya tuh, niat waktu mau ngasih itu berharap dapat dicoblos gitu. Ini udah politik sedekah ini udah nggak ini ya, dari awal niatnya udah nggak bener gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, niat sedekah dengan sedekah politik ini sangat jauh berbeda ya. Harus kita pahami dengan betul. Dan tidak ada keraguan perihal perbedaan keduanya tersebut ya. Ya kita tahulah gitu kan, sedekah atau sedekah politik ini beda. Sedekah politik tuh saya bilang tadi riswah sia-sia, itu bagi-bagi dengan catatan harus ada balik coblosan gitu. Nanti nyoblos aku gitu kan. Nah, gitu itu. Nah, misalnya ada calon tim ses lah, tim ses dari calon presiden di sebelah gitu, di sebelah sono, di sebelah sono ngasih duit gitu kan. Kemarin-kemarin kan lagi viral, minggu ini juga masih sedang anget nih pembicaraan publik tentang, karena ini belum ada tindakan dari Bawaslu. Bawaslu belum ada investigasi secara serius, KPU juga belum menyatakan hal-hal yang apa ya. Kemarin sih sempat KPU kayaknya bilang bahwa dibolehkan 100.000 gitu. Lah, ini dasar hukumnya dari mana gitu kan? Kalau kita mau benar-benar melihat hati, keimanan, ketakwaan, maka tentu seorang ketua KPU ini berhati-hati. Jangan Anda merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh aman misalnya dari pengawasan KPK. Anda boleh aman dari apa namanya ya, pengawasan masyarakat Indonesia terhadap keputusan kebijakan yang Anda buat berdasarkan rapat singkat dengan orang-orang elit di sekitar Anda gitu. Tetapi satu hal, jangan pernah Anda merasa aman, merasa terhindarkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oke Sobat Sewot, sekarang kita cek lebih dalam ya dalil nakli yang secara khusus menjelaskan
kedok sedekah politik yang beberapa waktu lalu itu sempat diutarakan oleh Gus Miftah ya saat acara kampanye Prabowo Gibran di Pulau Madura. Bahwa praktek money politik Sobat Sewo dengan kedok apapun ini sudah ditegaskan balasannya oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah wa lahum adzabun alim." Tiga golongan ya, tiga orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah dan tidak akan disucikan kesalahannya kelak pada hari kiamat. Nah, siapa aja? Salah satunya adalah rojulun baya'ah imamahu ya, la yubayi'uhu illa lidunya fa in ata'ahu minha radiyah wa illam yu'tihi minha sakhitah. Nah, seorang yang mengangkat pemimpinnya di mana ia mengangkat pemimpinnya karena dunia. Kalau pemimpinnya memberikan sesuatu yang bersifat duniawi, ia senang. Kalau tidak, ia kecewa dan nggak milih gitu. Nah, hari ini penyakit ini benar-benar sudah mengindonesia banget Sobat Sewo. Jadi ada orang kadang-kadang di kampung tuh, aku mau milih yang ngasih duit aja deh gitu kan. Kalau nggak ngasih duit, nggak aku pilih gitu kan. Nah, kita yang punya sikap politik seperti ini, kelak berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya yang tadi, Allah tidak akan peduli dengan kita gitu. Kenapa? Karena kita hanya peduli sama perut kita sendiri gitu. Asal dikasih cepek gitu, kita nggak peduli dengan nasib bangsa secara keseluruhan ya. Kita tidak peduli dengan nasib tetangga kita yang nggak dapet gitu. Nah, oleh karenanya Sobat Sewot, mari kita lebih rasional dalam menentukan pilihan pada 14 Februari tahun 2024 bulan depan ya. Dan kita harus pastikan insya Allah Anies Muhaimin menang satu putaran. Nah, ini fakta di tengah masyarakat umum. Suap menyuap ketika pemilihan umum berlangsung Sobat Sewot. Masyarakat hanya akan mau memilih misalnya salah satu calon jika ngasih uang. Nah, semoga pemilu 2024 ini kita bisa memberikan suara kita untuk calon pemimpin yang saleh, yang berakhlak mulia, yang jujur, amanah, cerdas ya, dan tidak berkhianat kepada rakyat. Dengan proses pemilihan yang berlangsung bersih tanpa kecurangan tentunya. Ini harapan kita semuanya. Nah, masyarakat saat ini sudah pintar ya, bisa memilih berdasarkan gagasan yang dibawanya, bukan uang yang diterimanya ya, atau dititipkan lewat tim ses pemenangannya. Nah, mari kita berpikir lebih cerdas ya. Lantas bagaimana ya jawaban seorang penceramah ya menyanggah argumentasinya di dunia ketika nanti berhadapan dengan Allah Tuhan yang Maha Esa? Maka kita harus sadar diri, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Hari ini kita berada di kubu sebelah misalnya, atau di kubu sini bareng Amin, Anies Muhaimin gitu. Kita harus juga berhati-hati, tetap takut kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan karena kemudian kita ada di kubu orang-orang yang oligarki yang kaya raya bisa beli suara di mana-mana gitu. Kemudian kita lemah iman, kita langsung hancur ketakwaan, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena duit udah bisa kita sawerin gitu kemana-mana gitu. Nah, itu bahayanya kalau kemudian kita tidak tidak rasional dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2024. Maka hati-hati untuk semuanya, sungguh ya menyedihkan jika ada seorang penceramah, ada gus-gus, para kiai, para ulama misalnya, justru tolong menolong dalam keburukan. Padahal mereka tahu mana yang sebenarnya calon presiden yang diinginkan rakyat gitu. Mana calon presiden yang akan membawa perubahan untuk kebaikan bangsa dan negara. Bukan tidak tahu, tapi masa bodoh gitu. Ketika hati sudah dikasih segebok duit, kadang-kadang hati ini udah langsung kelelep tidur ya, nggak memikirkan bangsa Indonesia yang lebih jauh gitu. Syahwat politik seorang presiden yang masih menjabat kadang-kadang diutamakan, bukan karena melihat fakta di lapangan bahwa masyarakat lebih banyak yang terlantar dibandingkan pengelolaan IKN misalnya yang sampai hari ini masih terus kontroversi. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, disayangi Rasulullah SAW, soal hasil survei ya,
TV One memang selalu menyampaikan hasil-hasil survei yang tentu berseberangan dengan pengertian dan pemahaman masyarakat. Masyarakat meskipun hari ini mau disugesti hasil survei Prabowo segitu tingginya misalnya, kemudian Ganjar juga segitu tingginya, Anies Baswedan segitu rendahnya hasil surveinya, masyarakat udah pada nggak percaya sama hasil-hasil begituan. Karena masyarakat tuh ya nanya kanan kiri, depan belakang, dia di sekitar rumah atau di tempat mereka bertani, di sawah, di ladang, di sungai, di laut gitu. Semuanya insya Allah lebih mayoritas memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Besok kita akan cek kebenaran hasil survei dari Bang Iwan Fals yang baru saja. Baru hari ini beliau melakukan survei lagi, melihat tahun baru udah 2024 nih. Jadi Bang Iwan Fals tuh tadi sempat nulis survei, tapi karena ini belum belum kalkulasi total, jadi saya tunggu besok kita kasih kabar buat Sobat Sewo dimanapun Anda berada. Nah, selamat tahun baru, semoga Allah memberikan rahmat yang semakin bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendorong kecintaan kita yang terus bertambah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.